Tuhan, malam hari ini membuka year end celebration malam hari ini Tuhan. Entering the Joseph era. Kami perkatakan ini sebagai deklarasi kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang besar. Tuhan yang selalu membackup kami. Tuhan yang mencintai kami. Tuhan yang mengasihi kami. Dan Tuhan yang selalu menggandeng tangan kami. Dengan tangan-Mu yang membawa kemenangan. Mari Tuhan, Engkau yang berbicara dengan kuat. Engkau yang merobek setiap selubung yang menutupi hati kami. Dan biar Roh Kudus-Mu berjalan di lorong demi lorong Tuhan. Dan memberikan pengertian, hikmat, wahyu yang daripada-Mu. Dan kami semua dapat menangkap apa yang dari Tuhan. Karena itulah kerinduan hati kami. Ditinggikan nama-Mu seperti Engkau ditinggikan di alam semesta ini. Mari berdaulat di dalam hati dan pikiran kami. Ubah kami Tuhan jadi pribadi-pribadi seperti yang Engkau mau. Di dalam satu nama Gembala Agung kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kita semua yang siap menerima kebenaran firman-Nya, kita siap diubahkan untuk memasuki tahun yang ke depan. Mari kita katakan dengan kuat, amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Silahkan duduk dalam hadirat Tuhan. Oke, malam hari ini kita semua berkumpul di tempat ini karena kita sungguh-sungguh ingin menangkap pesan Tuhan. Dengan tema yang Tuhan berikan kepada kita semua, Entering the Joseph Era. Siapa berkata amin dulu? Amin ya. Nah, karena ini adalah pesan yang Tuhan sampaikan kepada saya pada awalnya, ya. Namun bukan hanya saya pribadi, melainkan untuk semua. Jadi pastinya bukan hanya saya yang dapat menangkap pesannya ini, melainkan Anda semuanya, ya, juga bisa menangkap pesan dari Tuhan. Siapa yang sepakat? Katakan amin. Amin, ya. Bilang dulu dong sama kanan kirinya, kamu yakin gak bisa menangkap pesan Tuhan? Nah, soalnya itu penting, ya kan Bapak Ibu Saudara ya. Kalau awalnya saja udah gak yakin, karena banyak orang yang gitu, yang bisa nangkep pesan Tuhan Bu Glory, aku enggak. Nah kalau dari awal aja udah gak yakin, ya percuma ya kan. Duduk nanti kan bilangnya begini, saya gak bisa, yang bisa kamu, gitu ya. Tapi harus yakin. Nah, masalahnya saat Tuhan memberikan pesan ini kepada saya, Bapak Ibu Saudara, adalah lewat firman-firman-Nya. Dan pastinya di dalam terang Roh Kudus, ya. Dan saya sungguh-sungguh membaca kebenaran-kebenaran firman-Nya itu karena temanya saja apa? Entering the Joseph era, ya. Sehingga memasuki eranya Yusuf gitu. Pastinya saya harus paham dong bagaimana kisah kehidupan Yusuf. Ya. Dan dari mana saya bisa mengerti kisah kehidupan Yusuf yang paling akurat? Dari mana kira-kira? Ya dari Alkitab lah. Betul? Ya bukan dari antah berantah, dari Alkitab. Nah, itu sebabnya supaya Anda juga bisa ikut paham. Makanya saya kan meminta, ya saya udah broadcast-kan toh, sudah terima broadcast semua yang daftar lewat Google Form, tolong dibaca kisah hidupnya Yusuf, ya, dari Alkitab, ya. Dan saya percaya Anda semua yang tadi berkata sepakat, berkata amin, ya kan, bisa menangkap firman Tuhan, pastinya sudah membaca Kejadian pasal 37 sampai 50. Siapa berkata amin? Amin, karena nggak mungkin toh dalam waktu yang sangat singkat saya menjelaskan dari pasal 37 sampai pasal 50. Jadi kalau yang nggak baca, saya mohon maaf kalau nggak bisa paham karena sudah dikasih tahu tapi nggak baca, ya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai. Kisah hidup Yusuf itu dimulai saat dia berusia 17 tahun. Istilah saya, ya. Kenapa begitu? Karena di usia 17 tahun lah Yusuf ini menerima dua hal besar. Apa itu? Yang pertama, a tunic of many color dari Yakub ayahnya, papinya.
Nah, a tunic of many color ini bukan sekedar jubah warna-warni yang indah. Nah, tadi yang pressernya nari, lalu dancernya nari, lalu saya juga, ini bukan jubah ya, ini selendang ya. Tapi bukan sekedar, wah itu baju yang indah tuh, keren tuh, mahal mungkin gitu, bukan. Tapi sebagai bangsa Israel, sebenarnya mereka semua tahu bahwa jubah itu adalah tanda yang amat sangat profetis, Bapak Ibu Saudara, yang ingin dinyatakan dengan a tunic of many color. Apa itu? Mari kita lihat. Sehingga apabila seorang memegang saudaranya di rumah ayahnya dan berkata, engkau masih mempunyai jubah, jadilah pemimpin kami. Dan reruntuhan ini di bawah kuasamu. Dari Amplified dikatakan, when a man takes hold of his brother in the house of his father, saying, you will have a robe, you shall be our judge and ruler, and this pile of ruins will be under your control. Jadi Bapak Ibu Saudara, jubah, perhatikan baik, itu adalah lambang kepemimpinan, lambang pemerintahan, lambang kekuasaan. Ya, secara profetis sebetulnya perhatikan baik. Yakub itu memberikan lambang kepemimpinan, lambang kekuasaan itu di bahunya Yusuf. Catat baik ini ya. Yakub memberikan lambang kepemimpinan, kekuasaan itu di bahunya siapa? Yusuf. Nah, jadi jubah adalah lambang kepemimpinan, lambang pemerintahan, lambang kekuasaan. Ya, tadi itu. Nah, sekarang saya mohon perhatian sungguh-sungguh. Yusuf, anak Yakub dan Rachel ini sebenarnya secara tipologinya, Yusuf ini adalah tipologi dari Kristus, tipologi dari Yesus. Berdasarkan kesamaan, apa? Ia ditolak oleh saudara-saudaranya, dia menderita dan akhirnya diagungkan untuk membebaskan umatnya termasuk saudara-saudaranya. Ya, nah tahu ya, bahkan nama Yusuf itu dari akar katanya secara bahasa Ibrani itu sama dengan akar kata Yahweh. Apa itu? Yod-He-Vav-He. Ya, ini kalau dibaca dari kiri ke kanan, Yod-He-Vav-He. Ya. Nah, nubuat Yesaya yang mengacu kepada pribadi Yesus, kita semua pasti tahu karena setiap hari Natal ini dibacain di gereja. Ya, di gereja Kristen, di gereja Katolik dibacakan. Apa itu? Kita lihat. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Perhatikan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Betul? Ya. Dan namanya disebutkan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Don't get me wrong. Saya tidak sedang berkata bahwa Yusuf adalah Yesus. Enggak. Saya enggak sedang berkata begitu. Jelas ya? Tapi kita tahu bahwa yang namanya perjanjian lama itu sedo atau bayang-bayang dari perjanjian baru. Ya. Nah, di awal pembicaraan ini saya ingin Anda semuanya mengingat ini di dalam mindset Anda. Ya. Karena nanti ini berguna banget Bapak Ibu Saudara untuk menangkap pesan Tuhan yang berkata entering the Joseph era. Kenapa enggak berkata, Tuhan bisa aja berkata kepada saya entering the Daniel era misalnya begitu, tapi tidak. Ya, nah, amin ya Bapak Ibu semua, amin. Catat ini baik-baik di dalam ingatan Anda. Tetapi yang kedua, tadi yang pertama kan a tunic of many color. Yang kedua, Yusuf diberi mimpi besar oleh papinya yang di surga, oleh Tuhan. Ya, kenapa saya berkata mimpi besar? Karena lewat mimpi ini sebetulnya Tuhan ingin memberikan peneguhan terhadap a tunic of many color yang ditaruh di pundaknya Yusuf oleh papinya.
Ini peneguhannya dari Tuhan, bahwa dari Tuhan yang berkata bahwa betul, memang kamu, memang Yusuf nantinya yang akan menjadi penguasa. Dan ke-11 saudaranya, termasuk yang satu Benyamin ya adiknya, akan submit secara sukarela kepada dia. Betul? Anda yang sudah baca firman-Nya pasti tahu bahwa mimpi pertama yang Tuhan berikan kepada Yusuf adalah gandum Yusuf itu tegak. Sedangkan gandum dari 11 saudaranya itu merunduk di depannya. Mimpi pertama. Mimpi keduanya apa? Bulan dan matahari. Matahari dan bulan. Ya, itu runduk gini. Termasuk 11 bintang. Matahari dan bulan itu lambang dari papa dan mamahnya. 11 bintang itu saudara-saudaranya. Semuanya submit secara sukarela kepada Yusuf. Dan ini Bapak Ibu Saudara yang membuat marah ke-11 saudaranya. Khususnya mungkin 10 ya, 11 karena yang ke-11 itu Benyamin. Ya, Benyamin sih nggak marah, itu adiknya. Ya, tapi 10 saudaranya, 10 kakak-kakaknya ini marah dan membenci Yusuf. Ya, dan ingin membunuh Yusuf. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, sebelum kita lanjut, saya mau berkata gini, banyak orang menjuluki Yusuf itu a dreamer, pemimpi. Nah saya ini kurang setuju Bapak Ibu kalau diberi julukan pemimpi. Kenapa? Karena pemimpi itu ada konotasi negatif. Orang yang hobinya mimpi dan do nothing. Pastinya Yusuf bukan pribadi yang seperti itu, bukan. Saya pribadi lebih suka berkata begini, Yusuf ini satu pribadi yang peka terhadap pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada dia dalam hal ini lewat mimpi, ya. Dan Yusuf tetap melakukan apa yang menjadi tugasnya sehari-hari, bukan mimpi doang, tapi dia tetap melakukan tugasnya sehari-hari dengan bukan cuma baik, dengan amat baik. Jadi beda banget dengan orang yang hanya hobi mimpi, ya. Nah, dan ini amat penting. Yusuf sungguh percaya akan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia lewat mimpi, serta setia menunggu penggenapannya seturut waktu Tuhan. Ya, jadi bukan hanya PK, ya, tapi sungguh percaya akan Tuhan, sampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepadanya, serta menunggu penggenapan waktunya seturut waktunya Tuhan. So, Bapak Ibu Saudara, yang pertama yang Anda harus tangkap ketika memasuki entering the Joseph era adalah apa yang menjadi ciri Yusuf ini juga harus Anda dan saya punyai mulai tahun depan. Apa itu? Yang pertama, punyai kepekaan untuk menangkap yang dari Tuhan. Yang kedua, percaya penuh akan janji yang Dia berikan. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah yang ketiga, setia menunggu penggenapan janji tersebut seturut waktunya. Ya, seturut waktunya. Mengapa 3 hal yang dipunyai oleh Yusuf ini? Saya berkata ini amat penting untuk Anda dan saya punyai untuk kita memasuki tahun-tahun yang ke depan dimulai dari tahun 2023. Begini Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Anda dan saya sudah membaca kisah Yusuf, pastinya tahu bahwa setelah menerima mimpi besar yang dari Tuhan dan juga janji penyertaannya. Kenapa janji penyertaannya? Berkali-kali kan Anda dan saya itu bisa menemukan frasa begini, Tuhan menyertai Yusuf. Betul? Yusuf disertai Tuhan. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Betul? Itu di hampir semua pasal yang bercerita tentang kisah hidupnya Yusuf. Betul enggak? Nah, persoalannya sampai di sini. Mindset kita orang Kristen, begitu dengar statement disertai Tuhan, yang muncul di dalam pikiran, yang langsung keluar di dalam logika kita apa? Favor, perkenanan Tuhan. Nah, kalau sudah perkenanan Tuhan,
wah pasti jalan tol mulus. Nah ini yang amat sangat berbahaya Bapak Ibu Saudara. Karena disertai Tuhan itu memang betul favor yang luar biasa. Kenapa begitu? Karena artinya Tuhan selalu ada bersama Anda semuanya dan saya. Betul? Dan sebaliknya juga Anda dan saya juga selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Betul? Tuhan selalu menggandeng tangan Anda. Itu artinya favor. Betul? Itu artinya disertai Tuhan. Siapa berkata amin? Amin. Amin ya. Jadi kalau kemana-mana sama Tuhan, kalau Tuhan jalan ke padang rumput hijau, ke gunung yang tinggi, ke puncak bukit, kita ikut enggak? Ikut. Kalau Tuhan turun ke lembah, Anda ikut enggak? Ikut. Kalau Tuhan Yesusnya turun lebih dalam lagi, ke lembah yang curam dan kelam, Anda ikut atau Anda pilih tinggal di padang rumput hijau? Ya kan? Ya kan? Nah, tahun depan Tuhan berkata, aku mencari Yusuf-Yusuf yang mau aku sertai serta menyertai aku kemanapun. Aku akan memberikan mimpi besarku pada Yusuf-Yusufku ini. Dan aku akan meletakkan kepemimpinan dan kuasa di pundak mereka. Namun mereka harus percaya akan waktuku dan tetap setia apapun yang terjadi. Siapa berkata amin? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita dulu. Ini adalah pesan yang pertama yang Tuhan sampaikan kepada saya. Saya berasa ini janji yang luar biasa namun gak mudah. Kenapa tidak mudah Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu setelah Yusuf menerima janji Tuhan dan jubah yang maha indah, apa yang terjadi dengan Yusuf, orang yang disertai Tuhan ini? Name it. Sebutin aja penderitaannya. Betul? Ya, saudara-saudaranya membenci Yusuf dan menjulukinya tukang mimpi. Betul? Namun kalau kita mau jeli Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Alkitab, kalau cuma tukang mimpi ya udah lewat, ya kan? Tapi kalau kita mau jeli memperhatikan kata-kata dari kakak-kakaknya Yusuf ini, ada yang amat sangat profetis sebetulnya dan penting yang Anda dan saya harus pahami ini. Mari kita lihat ayat 19, 20a, 23 dari Kejadian 37. Kata mereka seorang kepada yang lain, perhatikan baik ya. Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, katakan sama papinya maksudnya ya. Perhatikan, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda semua sekarang, kan sama-sama udah baca firman-Nya. Apa sih sebenarnya yang paling ditakuti oleh kakak-kakaknya Yusuf dan apa yang ingin mereka bunuh? Ada yang bisa jawab? Apa yang sebetulnya paling ditakuti sama kakak-kakaknya dan apa yang pengen dibunuh? Yes, mimpi besar Yusuf. Lihat tadi ayat di atas, betul? Mereka menanggalkan jubah Yusuf karena itu yang secara fisik dapat mereka lakukan untuk membunuh mimpi Yusuf. Artinya apa? Kamu sekarang nggak punya jubah lagi, betul? Tetapi yang kedua, mereka juga memang ingin membunuh fisiknya Yusuf. Kenapa? Karena mereka berpikir dengan Yusuf mati, itu artinya mereka membunuh mimpinya Yusuf. Bapak Ibu Saudara, orang yang punya mimpi besar itu menakutkan untuk orang lain, khususnya lawan-lawannya. Ya,
Walaupun akhirnya Yusuf nggak jadi dibunuh karena intervensi dari Yehuda, ya yang udah baca tahu. Namun kakak-kakaknya ini berhasil menyengsarakan Yusuf. Lewat apa? Perhatikan baik. Lewat dia dijual kepada orang Ismail. Ini adalah lambang dari saudara sepupu kita. Dan ke Mesir, ini lambang dari non-believers. Ya. Apa yang biasanya terjadi dengan orang yang menerima janji Tuhan yang begitu ajaib, tetapi next chapter dari hidupnya adalah kesengsaraan dan bukan pembelaan Tuhan. Apa yang biasanya umumnya terjadi? Kecewa, marah, pahit kepada Tuhan, ya bukan? Ya, kalau enggak berani marah, kan banyak orang enggak berani marah sama Tuhan ya. Minimal hambar hati. Hambar hati itu apa? Sudah enggak ada gerengnya lagi sama Tuhan. Enggak ada gerengnya lagi. Enggak mau lagi punya mimpi besar bersama dengan Tuhan. Percuma. Ngapain all out sama Tuhan? Udahlah biasa-biasa aja. Standar-standar aja. Yang penting enggak murtad kan gua. Dan akhirnya orang yang berkata seperti itu di sininya suam. Nah, orang yang suam-suam kuku entah nggak inget atau memang benar-benar nggak ngerti. Ada firmannya tentang suam-suam kuku, tapi tidak kita bahas malam ini. Yang nggak inget atau yang belum tahu harus baca kitab Wahyu. Pasal berapa Bu Glory? Cari sendiri kan liburan, ya kan? Bisa lah sehari satu pasal kelar tuh kitab Wahyu, belum sampai akhir Desember ya. Tapi Yusuf beda Bapak Ibu Saudara. Ujian pertama, apa itu ujian pertama? Kesengsaraan yang diakibatkan oleh orang-orang dekatnya. Nah ini nggak mudah loh. Kita kalau akibat sengsara kita tuh akibat dari orang yang jauh, nggak dekat sama kita, yang nggak kenal itu lebih gampang. Tapi paling sakit banget kalau kesengsaraan itu diakibatkan oleh orang-orang yang dekat sama kita, ya. Nah itu sulit. Tetapi Yusuf tetap setia dan percaya kepada janjinya, dan Yusuf tetap percaya akan mimpi besar yang dari Tuhan. So, saya berdoa semua anak-anaknya di tempat ini yang menerima janjinya juga akan tetap setia, tetap percaya melewati ujian pertama ini kelak. Ujian kesengsaraan. Dan tetap berani punya mimpi besar bersama Tuhan. Siapa berani berkata amin? Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Keren ya. Tapi belum kelar kan, baru satu. Ujian kedua yang Yusuf alami, dan biasanya yang lulus ujian pertama seringkali runtuh di ujian yang kedua justru. Apa itu? Ujian kepercayaan dan kuasa. Ujian kepercayaan dan kuasa ini pertama kalinya terjadi saat Yusuf sudah ada di rumahnya Potifar. Ya, di Kejadian 39. Kita baca. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ini kepercayaan. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya, jadi ini sebetulnya kalau Anda diberkati padahal Anda tidak hidup benar dengan Tuhan. Jangan-jangan ada pegawai Anda, ya, ada orang yang kerja pada Anda itu anaknya Tuhan yang sungguh-sungguh all out sama Tuhan, tapi Anda berasanya saya gitu ya kan, saya nggak ikut Tuhan aja diberkati kok gitu ya kan. Nah padahal bukan ya. Lalu lihat, segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya, ini bonus ya. Nah gini Bapak Ibu Saudara, Yusuf sekarang sudah punya kuasa dan kepercayaan dari Potifar tuannya. Perhatikan baik, ingat tuan Potifar ini orang mana?
Mesir artinya non-believer. Ya, nah enak enggak Bapak Ibu punya kuasa dan kepercayaan? Sure, pastinya. Ya, nah justru disitulah letak bahayanya. Banyak orang setelah merasakan nikmatnya kekuasaan, istilah saya kalau sudah duduk enggan berdiri. Ya, dan ujiannya pun datang lewat ontipot. Ya kan, lewat ontipot. Dan yang sudah membaca kisahnya pasti tahu drames apa yang akhirnya terjadi tepat karena habis itu ayat 6 langsung ayat 7-nya. Ya, setelah firman yang menjelaskan tentang kuasa dan kepercayaan seperti apa yang Yusuf terima dari Potifar, maka ujian tersebut datang. Namun Bapak Ibu Saudara, di ujian kepercayaan dan kekuasaan ini pun Yusuf lulus, bukan lolos, lulus. Ya, kita semua sudah hafal kisahnya drames ini, jadi saya nggak ulang. Bu kok drames bu? Nah kan bukan Korea. Kalau Korea kan orang-orang nyebutnya apa? Drakor. Nah kalau ini kan drames karena terjadinya di Mesir, ya kan gitu ya. Jadi semua udah hafal lah ya drames ini, saya nggak usah ulangin. Tapi saya justru tertarik dan ingin mengajak Anda semua mencermati alasan mengapa Yusuf menolak dan lulus. Kan itu yang penting ya dari ujian tersebut. Mari kita lihat. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuan tuanku tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Bapak Ibu Saudara, Yusuf itu punya sudut pandang yang benar tentang yang namanya dosa. Dia berkata kan gini, kalau dia sampai menuruti permintaan si ontipot ini, artinya dia memang betul, dia melakukan kejahatan yang besar terhadap Uncle Potifar. Betul, yang sudah mempercayai, memberinya dia kuasa. Tapi Yusuf sadar sepenuhnya bahwa kalau ia melakukan hal tersebut, dia bukan cuma sekedar salah besar kepada tuannya ini, tetapi dia berdosa kepada Allahnya. Kenapa berdosa kepada Allahnya? Ya berzina. Betul? Nah banyak orang nggak punya mindset. Mindsetnya hanya kalau dia berbuat salah, oh ini salah kepada yang di dunia ini aja yang kelihatan. Kalau cuma punya mindset macam itu, kan bisa begini. As long as nggak kelihatan, as long as nggak ketahuan, ya enggak apa-apa dong, aman aja kamu. Betul? Nanti saya yang lindungin kamu, kan begitu. Kalau kamu ikutin saya. Tapi Yusuf bilang, sorry, kamu mau ngelindungin, kamu mau nggak ngelindungin. Persoalannya saya kalau lakukan itu saya berdosa terhadap yang kamu enggak bisa apa-apa, kamu enggak bisa tutup. Mau pakai panser, mau pakai apa, mau pakai barikade, kamu enggak bisa. Karena dia adalah Allah yang maha tahu. Amin. Ini penting Bapak Ibu Saudara untuk kita punyai. Ya, dan karena ketulusan dan komitmennya terhadap kekudusan yang Tuhan Allah Israel perintahkan kepadanya, Yusuf difitnah dan dipenjara. Ya bukan? Ironis bukan? Inilah sisi lain dari jalan hidup orang yang disertai Tuhan. Yang Anda dan saya harus sungguh-sungguh pahami Bapak Ibu Saudara sebelum kita memasuki masa yang tidak mudah di tahun-tahun yang ke depan. Mengapa? Karena kalau kita gagal paham sisi lain dari orang yang disertai Tuhan ini, iblis akan datang dan akan membujuk Anda untuk meninggalkan Tuhan kita. Sampai di sini bisa menangkap? Amin. Puji Tuhan. Karena pesan Tuhan yang kedua kepada Anda dan saya entering the Joseph era ini.
dengarkan baik-baik, akan makin banyak anak-anak Tuhan yang akan diberi kepercayaan, diberi kekuasaan di usaha-usaha dan pekerjaan-pekerjaan milik non-believers. Dan itu sah-sah saja Bapak Ibu Saudara, enggak apa-apa as long as Tuhan yang memang menempatkan Anda di sana. Tetaplah di sana, tetaplah seperti saat Tuhan memanggilmu, kata Paulus Jumat lalu kita belajar, ya. Karena pasti ada maksud Tuhan, kenapa Anda ditempatkan di situ. Amin. Namun perhatikan baik, pasti akan datang ujian dari mereka. Ujian apa? Untuk berkompromi dengan yang namanya dosa. Pilihan yang mudah nanti, kalau ngalamin ini, pilihan yang mudah, gadaikan saja imanmu demi tetap dipercaya dan tetap punya kekuasaan atau kedudukan. Gampang. Atau memilih Anda tetap menjaga integritas imanmu dan gak mau berbuat dosa terhadap Tuhan Yesus yang kau cintai dan engkau sembah. Tapi ancamannya, resikonya, fitnah dan penjara. Mudah didengar, cepat diucapkannya, namun tidak terlalu mudah untuk dilakukan. Tapi bukan tidak mungkin buat mereka yang disertai Tuhan. Siapa menangkap katakan amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Ujian ketiga, kita masuk ke ujian yang ketiga, adalah apa? Dilupakan orang setelah berbuat baik. Kita melihat bagaimana Yusuf ini luar biasa kan ya. Bahkan saat di dalam penjara pun dia tuh tetap percaya akan Tuhan yang memberinya dia mimpi besar untuk menjadi penguasa. Di dalam penjara dia tetap percaya. Apa buktinya? Saat juru minum dan juru roti yang sama-sama juga di penjara, sama-sama dapat mimpi. Dan sama-sama bertanya minta penerjemahannya gitu ya kan dari Yusuf. Yusuf tetap mau ngelakuin atau enggak mau? Mau. Dia enggak berkata gini, sebodoh amat lah sama mimpi-mimpi itu yang dari Tuhan. Ya kan? Buktinya Tuhan beri aku mimpi untuk jadi penguasa. Sekarang aku malah sama kalian juga ada di penjara. Enggak kan? Yusuf enggak bilang seperti itu. Ya bukan? Dan apa yang terjadi? Anda semua yang membaca kisahnya di Kejadian 40 pastinya sudah ngeh. Apa yang Yusuf terjemahkan atas mimpi juru roti maupun juru minum benar-benar terjadi. Juru minum dipulihkan kedudukannya oleh Firaun. Juru roti dihukum di tiang gantungan oleh Firaun juga. Begitu bukan? Ya. Nah, tapi ujian datang. Juru minum ternyata melupakan Yusuf. Setelah Yusuf menolong mengartikan mimpinya. Dan ternyata mimpinya yang diartikan itu benar. Padahal Yusuf sudah pesan sama juru minum ini, ntar kalau kamu diangkat kembali sama Fir'aun, kamu sudah kembali di istana Fir'aun, ingat aku ya. Ya. Tapi lupa. Banyak orang saat sudah melakukan apa yang baik dan dilupakan, hatinya sakit banget. Langsung deretkan semua, aku tuh dulu sudah begini, aku begini, padahal aku dulu begitu. Kok dia ndak ingat kebaikanku? Tapi Yusuf memang beda. Dia tetap percaya kepada Tuhan dan penetapan waktunya. Akhirnya apa yang terjadi? Fir'aun sekarang yang mimpi. Dan gak ada yang bisa satupun yang ngartiin mimpi itu. Lah, barulah juru minum ingat. Betul? Kepada Yusuf. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara? Dilupakan manusia itu bukan masalah besar. Asal jangan Anda dan saya dilupakan Tuhan. Siapa berkata amin? Mari beri kemuliaan buat Tuhan Yesus yang tidak pernah melupakan Anda semua dan saya. Amin. Ya enggak usah sakit hati. Kalau manusia lupa, emang manusia ingatannya pendek sih Bapak Ibu Saudara ya. Ujian keempat datang. Enggak berhenti nih. Ujian apa? Ujian kerendahan
hati. Fir'aun sejak dari awal itu sudah kesengsem gitu, terpesona gitu ya kan sama Yusuf. Dia udah muji-muji Yusuf, betul? Tapi apa jawabannya Yusuf? Mari kita lihat Kejadian 41 ayat 14 sampai 16. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Lalu ini mulai pujiannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Wow. Ya. Lalu apa respon Yusuf? Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Pada saat Fir'aun yang pastinya bukan orang Israel, bukan orang percaya kepada Allah Israel, memuji dan menyanjung Yusuf. Yusuf dengan rendah hati mengatakan pada Fir'aun, perhatikan baik, kebenaran yang selama ini memang sudah Yusuf percayai. Bukan yang ujuk-ujuk Bapak Ibu Saudara, tapi kebenaran yang selama ini sudah Yusuf percayai. Kebenaran apa itu? Bila engkau dapat, itu karunia-Nya. Bila engkau punya semua daripadanya. Yang bisa ikuti saya. Semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila engkau dipakainya. Mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi respon yang seperti ini enggak datang ujuk-ujuk, enggak datang tiba-tiba. Ya, apa artinya Bapak Ibu Saudara? Di The Joseph era ini nanti akan terlihat secara gamblang apa yang selama ini sudah Anda dan saya percayai dan masukkan di dalam perbendaharaan hatiku dan hatimu. Dan ujiannya adalah saat Anda dan saya menerima pujian dan sanjungan. Apakah pujian dan sanjungan itu akan membuat engkau meninggikan diri, menepuk dada, ataukah itu akan menjadi kesempatan untuk Anda dan saya menyaksikan siapa Tuhan Yesus saya yang luar biasa kepada mereka yang belum percaya. Bahkan kalau non-believers itu adalah penguasa nantinya atau atasan kita. Ya, kesempatan tersebut akan terbuka lebar-lebar di tahun-tahun mendatang. Don't miss it. Dan akhirnya Yusuf benar-benar diangkat sebagai tangan kanan Fir'aun. Dan yang paling keren ini Bapak Ibu Saudara, pengakuan dari mulut Fir'aun tentang siapa Allah Israel lewat apa yang selama ini sudah Yusuf lakukan di istana Fir'aun. Pengakuan apa itu? Fir'aun memberi Yusuf gelar Safnat Pa'aneah. Safnat Pa'aneah artinya God speaks and he lives. Karena kesaksian hidup Yusuf dan juga kesaksian lewat pernyataan Yusuf yang gak takut dia, walaupun ini orang non-believer, bahwa Tuhanlah behind the scene. Ya, dari semua hikmat makrifat yang dikagumi sangat oleh Fir'aun.
Dan akhirnya itu membawa pengakuan dari mulut Fir'aun bahwa Allah Israel sungguh hidup dan berbicara. Ya, Yusuf benar-benar menjadi penguasa sekarang. Berapa usia Yusuf? Yang sudah baca tahulah. Berapa? 30 tahun. Tadi saya berkata, hidup Yusuf istilah saya dimulai umur berapa? 17. Jadi Yusuf nunggu berapa tahun? 13 tahun. Bapak Ibu Saudara, never give up. Janjinya tetap ya dan amin. Siapa sepakat katakan amin. Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Sekarang kita akan memasuki bagian-bagian terakhir dari sesi kita. Akan memasuki, jadi belum. Akan memasuki bagian akhir. Yusuf mengartikan mimpi Fir'aun, perhatikan baik, tentang 7 tahun kelimpahan yang langsung disusul dengan 7 tahun kesengsaraan. Pada waktu itu artinya kelaparan. Ya. Namun karena hikmat yang dari Tuhan, perhatikan baik, bahkan di 7 tahun sengsara pun Yusuf tetap mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan. Not just enough, but abundant, betul? Kelimpahan, ya. Anda semua pengen tahu rahasianya enggak? Siapa yang, saya enggak pengen tahu kok Bu, udah biar aja. Itu namanya apatis, ya kan? Ya pastinya enggak duduk di sini. Siapa yang sungguh ingin tahu pemeliharaan Tuhan tetap bukan not just enough, but abundant di tahun-tahun yang ke depan. Amin. Mari kita lihat, Kejadian 41 ayat 50-52. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam Dion. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim. Sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Kalau bahasa Indonesianya begitu aja. Saya menemukan dari The Message bagus. Joseph had 2 sons born to him before the years of famine came. Asenat, daughter of Potiphera, the priest of On, was their mother. Joseph named the firstborn Manasseh, forget, saying, God made me forget all my hardship and my parental home. He named his second son Ephraim, artinya double prosperity, saying, God has prospered me in the land of sorrow, my sorrow. Bapak Ibu Saudara, apa yang Yusuf lakukan ini sebetulnya sangat profetis. Untuk Anda dan saya mengalami bukan hanya prosperity, bahkan double prosperity di tahun sengsara. Kan tadi bilangnya gitu. Tapi harus sebelumnya, hal utama dan pertama yang harus Anda dan saya lakukan adalah Manasye. Manasye, apa itu? Melupakan apapun yang menyakitkan yang pernah Anda dan saya alami di masa yang lalu. Apa tujuannya? Supaya jangan terus Anda dan saya ini playing victim. Atau terus menerus Anda itu punya yang namanya victim mentalism. Apa itu victim mentalism? Yang selama ini ya masih punya hobi, aku tuh menderita kayak gini tuh gara-gara si A, B, C, D sampai Z. Ya kan? Aku ini korban. Coba kalau mereka nggak jahatin aku, pasti aku itu bla 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 bla. Anda lebih jago lah cari contohnya. Ya karena yang datang ke saya konseling seringkali kayak begitu. Saya tanya sudah berapa tahun Bu? 30 tahun yang lalu. Tapi masih ingat banget ya. Nah malam hari ini kebasin semua mental korban itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Saya kaget waktu Tuhan ingatkan ini kepada saya. Yesaya 43, 18-19 firman-Nya. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya?
Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bapak Ibu Saudara, membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara itu adalah yang dua hal yang manusia bilang apa? Sulit, kalau enggak boleh bilang mustahil. Tapi istilah saya, kalau itu Tuhan yang punya mau, siapa dapat melawan? Amin. Ya, tapi syaratnya harus dipenuhi dulu. Manasye. Jangan ingat-ingat yang dari zaman bahla, sakitnya, perihnya, deritanya, dizoliminya. Kebasin semua Bapak Ibu Saudara. Kenapa Bapak Ibu? Tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan saya, dan ini sungguh-sungguh, kalau yang tadi kaget, yang ini sungguh-sungguh kaget banget. Karena ini adalah kata-kata dari Tuhan kita sendiri. Mari kita lihat. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Apakah jiwa Anda dan saya adalah kantong yang baru, kirbat yang baru, yang clean, yang bersih, ataukah jiwa Anda adalah kirbat yang lama, yang dipenuhi dengan tambalan-tambalan, luka-luka yang menganga? Semua itu yang akan menentukan apakah Anda dan saya siap menerima anggur baru yang sedang Tuhan akan tuangkan tahun-tahun ke depan, walaupun di dalam masa yang tidak mudah. Siapa dapat menangkap pesan ini? Katakan haleluya. Ya, ujian terakhir tiba. Ujian terakhir tiba. Kapan itu? Saat saudara-saudara Yusuf sungguh-sungguh menyembah Yusuf di kakinya. Ya, persis seperti mimpi yang Tuhan berikan kepada Yusuf 13 tahun yang lalu. Ya, mereka dengan sukarela menyembah Yusuf. Dengan benar-benar dengan sukarela. Kenapa? Karena mereka butuh gandum. Makanan pokok mereka. Betul? Karena 7 tahun kelaparan atau 7 tahun sengsara sudah benar-benar terjadi sekarang. Bapak, Ibu, Saudara, saat Anda dan saya sudah mengalami yang namanya peninggian Tuhan, Anda punya kuasa yang tidak sekedar di rumah Potifar, tetapi di istana Firaun. Apakah saat itu kita masih ingat siapa diri kita dan misi visi kita di dunia ini? Ataukah sudah lupa karena fokus kita adalah bagaimana kenyamanan dan keamanan yang sudah saya peroleh ini tetap saya dapat miliki. Dan waktu Tuhan ingatkan ini, hati saya sedih banget. Malah justru menjadi sarana empuk untuk membalas dendam kepada mereka yang dulu pernah menyakiti kita. Tuhan mengingatkan saya sekali lagi yang tadi saya sudah sebutkan di awal, bahwa akan banyak anak-anak Tuhan yang mendapat kepercayaan dari penguasa dunia ini nantinya, di masa yang tidak mudah nanti. Dan disitulah saatnya ujiannya yang paling riskan akan terjadi. Kalau Anda lupa akan visi misi kita di dunia ini sebagai anak-anak tebusannya, maka Bapak Ibu Saudara, waktu Tuhan sampaikan ini di hati saya mau bilang sejujurnya, saya bisa merasakan seperti ada tangisan Tuhan. Kalau Anda nanti yang pada dapat kedudukan, pastinya orang yang masih relatif muda, kalau udah usia pensiun tidak disebut ya. Anda dapat keamanan, Anda dapat kenyamanan karena kedudukan Anda, tapi Anda lupa akan visi misi Anda di dunia ini, maka akan banyak anak-anak Tuhan lain yang akan mengalami aniaya, sengsara, yang justru disebabkan bukan pertama-tama karena non-believer,
melainkan karena anak-anak Tuhan yang punya kedudukan dan kuasa, tetapi hatinya dipenuhi dengan marah dan ingin membalas dendam. Saat itu iblis akan membuka pintu yang selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk keinginan balas dendam Anda itu tercapai. Saya tuh bisa sedih, kayak ngerasain sedih banget ketika Tuhan sampaikan ini. Dan tiba-tiba saya ingat, saya nggak keluarkan di sini ya. Tadi saya di situ saya ingat firman yang berkata, anak akan menyerahkan ayahnya, ayah akan menyerahkan anaknya, saudara akan menyerahkan adik, menyerahkan kakaknya, kakak akan menyerahkan adiknya. Saya nggak bisa menjelaskan lebih detail lagi dari ini, Bapak Ibu Saudara, mohon maaf. Tapi semoga Anda semua bisa menangkapnya. Punyai hati yang takut akan Tuhan, walaupun besok Anda punya kekuasaan dan keamanan dan kenyamanan. Mari ingat Yusuf. Kenapa saya bilang mari ingat Yusuf? Karena kita bicara entering the Joseph era, bukan main-main. Seandainya Yusuf masih punya dendam kesumat di hatinya terhadap 11 saudara, at least 10 lah saudaranya, kakak-kakak sama Benyamin kan enggak, ya 10. Apa jadinya dengan bangsa Israel? Yang belum paham, Anda harus paham bahwa ke-12 anak Yakub ini menjadi 12 suku Israel. Makanya Yakub diubah namanya toh dari Yakub menjadi Israel, ya, dan punya 12 anak. Apa jadinya Bapak Ibu Saudara? Apa jadinya kalau saat itu ketika saudaranya betul-betul powerless dan bow down dengan sukarela, dan Yusuf masih dipunyai dendam, dan dia cukup bilang sama Fir'aun, ini orang-orang subversif, penjahat yang bakal nanti teroris ini di negara ini. Fir'aun percaya enggak kira-kira? Sangat. Terus dia berkata begini, saya tahu di mana mereka tinggal. Habis enggak? Habis. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah salah pilih orang pilihannya. Karena orang pilihan Tuhan selalu adalah orang-orang yang mengerti sungguh hati dan kerinduan Tuhan. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, kita semua tahu kisahnya kalau sungguh Anda membaca sampai pasal 50. Mari kita, dari mana kita tahu? Kita lihat. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Nyadar kan? Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Ngaku loh. Apa respon Yusuf? Nyadar loh. Bagus. Lama banget baru nyadar. Bilang gitu? Enggak. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri. Ini yang saya bilang, sukarela. Dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Jadi kalau misalnya dijadiin budak, nggak diapa-apain, tapi jadiin budak dengan alasan gini, lu sendiri loh semua yang minta, lu pada yang minta kan? Tuh. Tapi apa respon Yusuf? Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Apa itu? Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, siapa yang percaya bahwa Tuhan sanggup merekayasa jalan hidup orang-orang pilihannya yang dikasihinya dan disertainya? Amin.
Siapa mau mengebaskan semua sakit hati, marah, kecewa, apalagi dendam kesumat kepada siapapun yang telah mereka-rekakan yang jahat buat kita dan mengizinkan Tuhan merekayasa jalan hidup kita. Amin. Kalau Anda belum kebaskan yang lama, Tuhan tidak bisa merekayasa yang baru, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita sekali lagi. Ya, dan inilah gongnya, pesan Tuhan kepada saya. Yang kepada saya, Tuhan justru sebutkan ini adalah waktu saya bertanya begini, mengapa entering the Joseph era? Tuhan, saya bilang begitu. Dan jujurnya hati saya sangat bergetar. Tapi gini Bapak Ibu Saudara, supaya Anda enggak gagal paham, saya bertanya dulu kepada Anda semua. Ya, karena ini agak beda dengan yang tadi, tapi ada hubungannya dengan yang tadi. Makanya saya tuh sampai bilang sama Pak Gana, ini enggak mudah banget untuk aku bisa sampaikan ini, tapi dengarkan baik, ya, seriously dengarkan baik. Saya mau tanya dulu, waktu di awal-awal Yusuf akhirnya berjumpa dengan saudara-saudaranya Yusuf. Saudara-saudaranya Yusuf nyadar enggak bahwa oh ini Yusuf saudara mereka waktu di awal? Ya. Kenapa? Karena Yusuf tidak berpakaian seperti orang Yahudi, betul? Tapi Yusuf berpakaian ala-ala seorang raja muda Mesir. 11-12 lah sama Fir'aun, betul? Ya. Sehingga saudara-saudaranya, perhatikan baik, sulit mengenali bahwa itu Yusuf adik mereka, anak kesayangan bapaknya yang telah mereka tolak, mereka buang ke Mesir, yang akhirnya lewat Yusuf bangsa Mesir dan bangsa-bangsa lain itu bisa diselamatkan dari kesengsaraan pada zamannya, ya bukan? Ya. Sekarang tolong keluarkan dulu ingatan Anda yang tadi saya bilang di awal banget, yang tadi Anda menyimpan di awal banget, bahwa apa? Yusuf adalah prototipenya Yesus. Ingat ya? Oke. Yesus di dunia ini lahir sebagai bangsa Yahudi, betul? Sebagai bangsa Yahudi. So bangsa Yahudi adalah saudara kandung Yesus, amin. Tapi mengapa sampai saat ini masih sangat banyak orang Yahudi yang tidak bisa percaya kepada bahwa Yesus itu adalah Yeshua HaMasyiah, penyelamat dari Allah yang mereka tunggu-tunggu sangat berabad-abad lamanya. Why? Jawabannya adalah karena Yesus tidak berpakaian Yahudi, tetapi berpakaian Western. Anda dan saya kalau ditanya kekristenan itu kepercayaan dari dunia mana? Coba wawancara orang di luar, langsung jawabnya apa? Barat, betul? Padahal kekristenan itu dari Timur Tengah, Bapak Ibu Saudara. Yesus itu orang Timur Tengah, betul? Bahkan penyebutan Yesus, Jesus buat Anda dan saya itu lebih familiar, bukan? Daripada Yeshua HaMasyiah, betul? Kok ada orang yang bilang Yeshua HaMasyiah aja Anda gini, gitu ya kan? Betul enggak? Pujian penyembahan yang dilakukan baik di gereja-gereja baik di barat maupun di timur termasuk di Indonesia adalah dengan menggunakan alat-alat musik barat, betul? Keyboard, piano, gitar, drum, trompet, dan bukan dengan rebana, gambus, kecapi, shofar, harpa. Belum lagi mereka orang Yahudi menyembah, praise and worship dengan wow tari-tarian yang hiruk pikuk. Berapa banyak gereja yang merasa tabu mendengarkan musik yang ramai, apalagi disertai tari-tarian. Betul? HOTK membuat tarian seperti ini aja ada yang bilang, wow sesat lu gitu.
Semua ini Bapak Ibu Saudara membuat saudara-saudara kandung Yesus sulit mengenali bahwa Yesus adalah pribadi yang sama dengan Yeshua HaMasyiah yang mereka nantikan selama berabad-abad. Siapa bisa nantinya membukakan tabir? Siapa tadi yang bisa membukakan tabir kepada saudara-saudara Yusuf bahwa ini loh aku nih Yusuf saudaramu. Siapa tadi yang bisa bukakan? Yusuf sendiri. Betul? Kalau orang lain saudaranya enggak percaya. Pakaiannya kayak Raja Muda Mesir, right? Sama Bapak Ibu Saudara. Kelak hanya Yeshua HaMasyiah sendiri yang dapat mereveal who am I? Siapa diriku ini kepada saudara-saudara kandungnya ini. Dan baru mata mereka akan terbuka dan percaya. Kalau Anda, saya coba nginjili orang Yahudi, siapa kau? Sedangkan nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub. Lah kamu selamat. Betul, Nugroho, ya kan? Togar, Siregar gitu ya kan? Harus Yesus sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik. Seperti rindunya Yusuf yang sampai berkata kan kalau Anda baca, nggak tahan nih aku nih nggak tahan betul. Aku sudah kepingin ngebukain siapa diriku kepada saudara-saudaraku ini. Nah sekarang coba perhatikan baik. Menurut Anda, apakah Yesus tidak punya kerinduan yang sama untuk membuka identitasnya ini kepada saudara-saudara kandungnya bangsa Israel? Sangat banget Bapak Ibu Saudara. Dan dia sudah menanggung rindu tersebut berabad-abad sejak kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Anda sudah bisa menangkap belum sekarang kenapa Tuhan beri kita tema year end, entering the Joseph era. Kenapa saya berkali-kali berkata hatiku bergetar, hatiku bergetar. Dan apa yang akan terjadi bila Yeshua HaMasyiah membuka dirinya kepada saudara-saudara kandungnya? Ini ayat yang saya berikan kepada dancer, enggak tahu mereka paham atau enggak, saya enggak punya waktu untuk, mereka udah takut karena saya mau wawancarai, saya bilang gitu ya, tapi enggak usah, baca coba. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Yang saya kapital, yang saya warnai beda. Sampai jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Akan terjadi apa? Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Tuhan berkata kepada kita semua, bukan hanya saya, entering the Joseph era. Artinya gongnya di ujungnya nanti adalah pertemuan Yeshua HaMasyiah dengan saudara-saudara kandungnya. Tapi karena entering the Joseph era, penyelamatan Israel sudah amat sangat dekat. Dan itu semua akan diawali adanya masa yang amat sangat tidak mudah. Mari siapkan diri kita Bapak Ibu Saudara lewat poin-poin yang sudah disampaikan malam ini. Pastinya Tuhan masih menunggu jumlah penuh dari bangsa-bangsa lain selain Israel terpenuhi. Berapa kuotanya? Hanya Tuhan yang tahu. Namun kalau kita mau berhikmat sedikit, ya, dengan Tuhan berkata entering the Joseph era, pastinya kuota itu sudah hampir penuh atau bahkan sudah tinggal closing.
Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya adalah orang-orang yang menangkap isi hati Tuhan dan kerinduannya. Siapa berkata amin? Banyak orang berkata, Bu, saya udah dengar khotbah tentang Tuhan mau datang, Tuhan ini. Dan ada juga orang yang saking nggak baca Alkitab, pikirnya Tuhan datang dengan kiamat itu peristiwa yang sama gitu ya kan. Saya di AOTK sudah menjelaskan ya, yang belum pernah tahu ya dengerin YouTube-nya. Karena pikirannya cuma hanya kiamat terus. Padahal tidak seperti itu ya. Tetapi saya mau mengingatkan di terakhir ini, 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Siapa berkata amin? Siapa berkata amin? Siapa berkata amin? Mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Kita mau bangkit berdiri. Kita mau mendeklarasikan iman kita. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Bapak Ibu Saudara, kita itu punya Tuhan yang menghitung. Waktu Daniel diberi penglihatan, Tuhan berkata, simpan ini, seal ini, karena ini untuk waktu yang masih panjang. Tapi ketika Yohanes menerima pewahyuan di Pulau Patmos, perintahnya lain. Dia berkata apa? Reveal, makanya kitabnya namanya Revelation, kitab Wahyu. Itu zamannya Yohanes. Ya, Anda silahkan menghitung sendiri. Di ujungnya Yohanes berkata, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Tetapi tiba-tiba di awal tahun 2022, ketika ini saksinya Hadi ini salah satu leader saya. Setiap 2 minggu sekali PA leader dengan beberapa leader yang lain di hari Selasa malam lewat Zoom karena kan masih masa pandemi. Dia tanya kepada saya, Tante, apa tema untuk ulang tahun HOTK gitu ya? Bukan Januari lah, sudah bulan Maret atau April. Apa ulang tahun temanya apa? Karena ulang tahun HOTK yang lebih dulu di bulan September, dekat-dekat sama Rosh Hashanah. Leader semua tahu, apalagi Hadi yang tanya. Saya langsung menjawab begini, nggak tahu Had, Tuhan belum kasih tema apa-apa buat ulang tahun HOTK. Tapi Tuhan kasih tahu aku untuk year end. Dia kaget. Apa katanya? Saya bilang entering the Joseph era. Saya sendiri masih ragu waktu itu. Karena sejujurnya dalam benak saya, jujur nih Bapak Ibu Saudara, yang bisa saya tangkap waktu itu cetek banget. Karena saya hanya berpikir, wow, ini masa kelimpahan gitu. Saya lupa, kan 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa sengsara. Dan saya bilang, Tuhan jelaskan ke saya apa. Jadi saya itu, ketika saya terus bertanya, yang kedua yang Tuhan bukakan kepada saya adalah Roma 11 tadi.
Waktu Tuhan bukakan saya Roma 11, hati saya sudah nggak keruan rasanya. Dan saya bilang kepada Anda semua yang setia mengikuti Dunamis saksinya, saya bilang, saya pikir setelah kita belajar kitab Wahyu, kita belajar Daniel, kita belajar Wahyu, kita belajar Song of Song, saya berpikir kita akan belajar perjanjian lama lagi. Tapi Tuhan gerakkan hati saya untuk kita belajar surat-suratnya dari Paulus, 1 Korintus. Dan Anda semua tahu, 1 Korintus dibuka dengan yang namanya unity, masih ingat? Dan saya hampir menangis, Anda buka lagi lah YouTube-nya. Saya hampir menangis waktu itu, yang saya sampai mungkin sedikit emosi. Saya bilang bahwa ternyata sejak dari zamannya Paulus ya, gereja sudah berantem. Saling bilang bahwa lu salah, gua benar. Betul? Seringkali ketika berantem tensinya tambah naik. Itu sebetulnya kan Tuhan makanya bilang, kenapa kamu marah? Kalau kamu marah, kalau kamu tidak marah, ingatkan itu pertama kali kepada siapa? Kain. Betul? Tapi orang kalau marah tuh nggak bisa diingetin, setahu saya. Tambah gini, nah iblis itu komporin. Dan tidak nyadar lagi bahwa kita ini satu tubuh Kristus. Seringkali yang menyerahkan, yang memberitahu nanti, makanya saya seperti ngerasa Tuhan itu nangis. Bukannya lain, bukannya di luar tubuh, tapi karena tubuhnya sudah tidak lagi bisa mengerti bahwa kalau satu anggota menderita, seluruh anggota menderita. Yang terjadi saat ini adalah saling berkata, saya yang benar, kamu yang salah. Kalau kamu tidak ikut ke tempat saya, kamu sesat. Yang sana juga bilangnya sama. Saya bisa merasakan ketika Tuhan memberi tema Entering the Joseph Era, tetapi yang diberikan adalah Roma 11. Seperti begini nih Bapak Ibu Saudara, dia mau berkata begini. Aku tuh sudah nahan rindu berabad-abad. Aku nunggu kalian semua ini loh. Untuk baikan, untuk unity. Supaya yang belum kenal Yesus, kenal. Dan aku rasanya sudah cukup menunggu. Dan pintu pesawat ini, aku akan tutup ketika duduk ini, seatnya sudah penuh. Saya nangis Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu, makanya saya bilang saya nggak bisa menjelaskan lebih detail yang Tuhan jelaskan pada saya, nanti jatuhnya kalau Anda tidak sungguh belajar Anda takut. Tapi malam hari ini, di ujung dari year end celebration kita, Tuhan letakkan di hati saya, begini Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi drama yang kakaknya, Kak Arfi itu berkata bahwa aku harus mulai dari mana? Aku harus mulai dari mana perjalananku dengan Tuhan ini? Untuk supaya aku bisa kayak kamu. Dan adiknya dengan bijaksana berkata, so simple Kak. Cuman kamu serahkan aja hidupmu kepada Tuhan. So malam hari ini, kita akan tutup mata. Pertama kali saya akan menanyakan untuk golongan yang pertama. Siapa golongan pertama itu? Adalah Anda yang sampai dengan malam hari ini Anda belum pernah sama sekali untuk bilang kepada Tuhan Yesus, Tuhan aku mau serahkan hidupku ini kepadamu. Selama ini Anda terus pegang kemudi hidup Anda, karena Anda berkata bahwa aku sanggup untuk pegang, aku jadi pilotnya. Kalaupun percaya Yesus itu hanya co-pilot, saya mau berkata, tahun yang di depan dan tahun-tahun yang ke depan lagi tidak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Ketika Anda mau setiri hidup Anda sendiri, iblis dengan mudah mengambil setir itu dan Anda yang jadi co-pilotnya iblis. Tapi kelompok yang kedua, Tuhan ingatkan di hati saya tentang kita semua mungkin yang selama ini mungkin sudah menerima janji-janji Tuhan yang begitu ajaib. Dan waktu menerima itu enggak tahu, mungkin setahun lalu, 2 tahun lalu, 5 tahun lalu, Anda berkata yes. Waktu itu Anda begitu on fire-nya dengan Tuhan. Anda diurapi, Anda mungkin ikut maju, enggak tahu di mana. Hamba Tuhannya tumpang tangan.
Atau Anda mungkin dinubuatkan oleh seorang hamba Tuhan bahwa Anda akan begini-begini, yang semuanya itu great, bukan hanya good tapi great. Tapi sampai dengan hari ini Anda nggak ngalamin apa-apa. Tambah parah iya, tambah defisit bukan surplus. Dan tiba-tiba yang di sini mulai teriritasi dan berkata bahwa percuma. Tapi Anda tetap datang di tempat ini. It must be God menurut saya. Ya, tetapi yang ketiga adalah kita semua, Anda dan saya, yang sudah terus ikut dengan Tuhan, rajin belajar Alkitab. Kita berpikir itu sudah baik. Aku sudah lebih baik dari yang nggak belajar Alkitab yang ini, ya. Aku udah lebih baik. Dan tiba-tiba seperti di PA Women yang saya beri judul, jangan buang hak kesulunganmu. Tiba-tiba Anda bilang, I'm fine, I'm okay. Tapi tiba-tiba jari kita mulai menunjuk si A, si B, si C. Kenapa Tuhan? Kok mereka diberkati? Padahal mereka nggak benar, nggak kayak saya. Saya nggak tahu. Tuhan hanya ingatkan saya 3 golongan itu. So mari kita tundukkan kepala kita. Sihanama kata karaya shikere hanama kata karaya su. Homa karaya sika hanama kata karaya shikere karararama kata karaya si. Omika sika rahanama kata karaya suko mikete karaya si. Yupika takaraya sika rarara sika rararara. Kau adalah Allah yang berdaulat atas roh, jiwa, dan tubuh kami, Tuhan. Malam hari ini, saya sedang berbicara dengan golongan yang pertama. Kalau Anda sampai dengan malam hari ini, Anda mungkin beragama Kristen, beragama Katolik, Anda Kristiani, tapi Anda belum pernah serahkan hidup Anda kepada Tuhan Yesus. Biar Tuhan, kita semua tutup mata. Biar hanya Tuhan dan mata saya yang melihat tangan-tangan yang terangkat. Kalau Anda malam hari ini mau berkata, Tuhan ini aku mau serahkan hidupku mulai malam hari ini untuk Engkau. Angkat tinggi-tinggi, angkat tinggi-tinggi. Hanya Tuhan yang tahu dan saya, yang lain semua tutup mata. Mari Anda ikuti saya. Letakkan tangan yang tadi Anda angkat itu, letakkan di dada kiri Anda. Dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ini aku. Aku mengaku Tuhan. Aku orang berdosa. Aku pantas Engkau hukum. Tapi malam hari ini, aku mau menyerahkan hidupku. Hanya kepada Tuhan Yesus. Ini kemudi hidupku Tuhan. Aku tidak mau kemudikan sendiri lagi. Aku mau serahkan kemudi ini. Kepada Engkau. Biar Engkau yang menjadi pilot hidupku. Biar Engkau yang kendalikan hidupku. Aku tidak berani berjalan sendiri. Pindahkan aku Tuhan. Dari maut. Kepada hidup yang kekal. Tulis aku Tuhan. Di dalam buku kehidupan. Dan mari berjalan dengan aku. Setiap hari. Sampai akhir hidupku. Sampai aku berjumpa dengan Engkau. Aku tetap setia. Yang kedua, kalau mungkin sampai dengan malam hari ini Anda ada di tempat ini, tapi sebetulnya hati Anda kecewa. Anda sedang berkata, Tuhan, kenapa janji yang Engkau janjikan itu tidak datang-datang? Dan Anda sudah mulai letih, Anda sudah mulai mau menyerah, tapi belum. Makanya Anda ada di tempat ini, bukan kebetulan. Mari boleh angkat tangan Anda. Aku capek Tuhan, aku udah capek dengan hidupku. Aku udah hampir menyerah. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat ini. Dan biar Tuhan, Engkau yang tangannya terangkat ini, letakkan tanganmu di atas kepalamu. Dan mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus,
Ampuni aku. Ampuni aku. Aku mulai Aku mulai meragukan Engkau. meragukan Engkau. Aku mulai tidak percaya Aku mulai tidak percaya bahwa janji-Mu bahwa janji-Mu adalah ya dan amin. adalah iya dan amin. Aku mulai meragukan Aku mulai meragukan bahwa ketika Engkau berjanji, bahwa ketika Engkau berjanji, Engkau sanggup melaksanakan Engkau sanggup melaksanakan apa yang Engkau janjikan. apa yang Engkau janjikan. Tapi malam ini Tuhan, Tapi malam ini Tuhan, aku mau balik kepadamu. aku mau balik Aku kepadamu. mau percaya seperti Yusuf percaya Mau percaya seperti Yusuf percaya kepada waktu penentuan-Mu. pada waktu penentuan. Kuatkan aku Tuhan. Kuatkan aku. Aku percaya Aku percaya kasih setiamu kasih setia cukup bagiku. cukup bagi Tepat pada waktunya, tepat pada waktunya. aku akan menerima Aku akan menerima penggenapan janji itu. penggenapan janji itu. Dan biar untuk kelompok yang ketiga adalah kita semua yang seringkali kita merasa diri kita sudah cukup baik. Dan itu membuat hati kita marah ketika kita melihat orang yang biasa-biasa saja, tidak pernah belajar Alkitab, malah melecehkan Tuhan, tetapi sepertinya hidup mereka berkelimpahan dan diberkati. Dan hati kita menjadi marah. Tapi malam hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau berkata, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampuni aku, Ampuni aku, hatiku yang marah hatiku yang marah ketika melihat orang lain ketika melihat orang lain yang tidak sungguh-sungguh dengan Engkau yang tidak sungguh-sungguh dengan Engkau. diberkati. Diberkati. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku tidak mau Aku tidak mau menjadi anak sulung itu menjadi anak sulung yang bahkan ketika Engkau datang yang bahkan ketika Engkau datang mengajak masuk mengajak kepada rumahmu, pada rumah karena kemarahan si sulung, karena kemarahan si sulung dia tetap di luar. dia tetap di luar. Aku takut Tuhan. Aku takut. Aku tidak mau seperti itu. Aku tidak mau Aku seperti mau itu. kebaskan semua Aku kemarahanku. kebaskan semua kemarahan. Aku mau mengebaskan semua sakit dan Aku perihku. mau kebaskan semua sakit dan perih Supaya supaya ketika Engkau datang untuk kedua kalinya, ketika Engkau datang kedua aku dengan sukacita aku dengan sukacita ikut masuk ikut di masuk dalam pesta perjamuan anak di domba. dalam pesta perjamuan anak domba. Dan kita semua yang tadi berdoa, kita mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa ini, aku berdoa. aku berkatakan ini, Aku berkatakan ini. aku percaya, Aku percaya. aku menerima yang aku doakan. Aku menerima apa Karena yang aku doakan. menaikkannya Karena aku di menaikkannya dalam nama Yesus di Kristus, dalam nama Yesus Tuhanku, Kristus, Tuhanku, dan dimeteraikan dimeteraikan oleh Roh oleh Kudusnya Roh Kudus sampai Maranatha. sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Sebelum kita masuk ke persembahan, saya mau menyampaikan pesan Tuhan. Tadi ketika saya berkata bahwa apa rahasianya untuk kita bisa masuk ke tahun yang tidak mudah, tahun yang sulit, tahun dalam tanda kutip kelaparan. Tapi Yusuf tetap bisa berkelimpahan, bukan not just enough but abundant. Tadi rahasia yang pertama adalah Manasye, betul? Untuk dapat double prosperity, dapat Efraim. Tetapi yang kedua, saya mau peragakan karena sulit untuk saya menjelaskannya. Di sini saya sengaja ada teko nih, isinya teh. Ya. Ada cangkir teh ini saya bukan mau ngajak evening tea, bukan. Ya, tetapi begini. Kalau ini teh sebanyak ini, saya tuangkan di satu begini. Sisanya masih kayak nggak kurang ya, betul nggak?
kalau saya ambil lagi satu, oh mulai turun nih, ya, mulai turun. Kalau saya tuangkan di sini lagi, lihat, mulai turun lagi. Kalau saya tuangkan di sini, saya tuangkan di sini, saya tuangkan di sini. Dan kalau Anda punya gelas ini benar-benar teh, bukan air kecomberan, bukan. Ya. Kalau ini banyak banget di sini, mungkin 60, ini kan 6. Kalau 60 nggak cukup. Kalau masih akan dituangkan lagi, harus diapain? Diisi. Yang Tuhan sampaikan di hati saya begini. Kalau Anda nanti diberi kelimpahan, Anda ingin diberi kelimpahan, Anda merasa yang segini itu banyak banget karena orang lain nggak punya. Terserah Anda bilang begini, saya cuma mau kasih kepada satu orang. Saya mau bantu satu orang aja, yang paling dekat sama saya, yang baik sama saya. Kalau saya kasih lemper, dia kasih lumpia. Kalau saya kasih bakpao, dia kasih hamburger. Itu yang saya tolong. Tuhan berkata, ya kamu masih cukup. Nggak usah saya tambahin lagi lah. Betul. Tapi kalau Anda bilang begini, Tuhan, enggak, saya tergerak bukan hanya untuk satu, tapi untuk 6. Oh, Tuhan bilang begini, oh ya, kamu kayaknya butuh diisi karena ini sudah tinggal segini. Tapi kalau Anda berkata bahwa saya mau kasih 60 Tuhan, wis, Tuhan bilang enggak cukup. Saya ganti wadah kamu yang lebih besar. Siapa menangkap? Beri kemuliaan buat Yesus Tuhan kita. Amin. Seringkali kita bilang begini, kalau saya mau berkelimpahan, saya harus ngirit. Betul? Tapi firman-Nya berkata apa? Ada yang menghemat secara luar biasa dan tetap berkekurangan, tetapi ada yang menyebar harta dan selalu berkelimpahan. Saya berdoa Anda semua menangkap hati Tuhan. Ya, untuk memasuki tahun yang tidak mudah, bukan dengan pelit, tetapi dengan menambah generousnya hati kita untuk membantu sesama kita. So malam hari ini kita mau tundukkan kepala, kita mau masuk ke dalam doa persembahan kita. Tuhan, ini hati kami mau hadapkan kepadamu. Kami mau seperti Yusuf, kami tahu bahwa ketika kami punya semua ini, semuanya daripadamu. Apa yang kami miliki, apa yang kami bisa lakukan, semuanya karena Engkau yang membuat kami bisa. Bukan karena kami bisa dengan diri kami sendiri. Itu sebabnya malam hari ini kami bersyukur, kami boleh menyembah Engkau dengan harta kami. Biar Tuhan sebagai domba-dombamu kami mendengar bisikan dari hatimu. Kami sungguh ingin ikut di dalam pekerjaan Tuhan. Kami mau memasuki tahun yang tidak mudah, bukan dengan hati yang dipenuhi ketakutan kalau kurang, melainkan hati yang makin luas, ingin menolong banyak orang, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan biar Tuhan apa yang kami masukkan di dalam kantong-kantong 5 roti 2 ikan malam hari ini sungguh menyukakan hatimu dan memuliakan namamu. Karena lewat apa yang kami persembahkan, kami memberkati banyak orang. Dan kami tahu Engkau yang akan membukakan tingkap-tingkap langit bagi hati yang murah, bagi tangan yang memberikan kepada yang membutuhkannya. Terima kasih Tuhan. Kami mau memberi di dalam sukacita, di dalam ketaatan kami, dan di dalam ketepatan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Dan kita semua yang mau memberi dalam sukacita, dalam ketaatan dan ketepatan, mari kita katakan dengan kuat, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Silakan duduk.